suatu desa di kaki Gunung Telomoyo, hidup dua orang laki-laki yang masing-masing dikaruniai tubuh yang cacat. Seorang buta dan seorang lagi lumpuh. Cacat kedua orang itu dibawa sejak mereka lahir. Meskipun mereka lahir tidak dari ibu dan ayah yang sama, hari-hari dilalui oleh dua sahabat dengan penuh keikhlasan. Meskipun mereka cacat, namun tidak mengurangi upaya mereka untuk mandiri. Keduanya bekerja pada Tuan Karsa sebagai perawat kuda. Tuan Karsa yang kaya raya memiliki 5 ekor kuda. Kuda-kuda itu harus dimandikan di sungai dan diberi makan dengan cukup agar kuat dan sehat, karena setiap hari harus menarik pedati yang membawa Tuan Karsa menjual hasil bumi ke kota. Keduanya bekerja sama, saling bantu-membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di rumah villa. Jika Loyo yang buta mencuci baju-baju, maka Luyo yang lumpuh memaksa makanan dengan aba-aba dari Luyo. Loyo membersihkan rumah, mencari air, dan setelah Loyo mengumpulkan kayu-kayu yang didapat dari hutan, Luyo kemudian memotongnya kecil-kecil untuk dijadikan kayu bakar. Keduanya begitu rukun, saling bahu-membahu tanpa ada rasa iri. Semua yang mereka lakukan berdasarkan rasa saling membutuhkan dan saling kasih sayang. Pada suatu sore, matahari masih bersinar sangat terik. Kedua sahabat itu berjalan pulang dari rumah Tuan Karsa. Tidak seperti hari-hari yang lalu. Hari ini mereka begitu lelah karena tadi ketika si Dampo dimandikan begitu bertingkah. Biasanya si Dampo sangat penurut, jinak, dan manis, sehingga hanya dalam waktu setengah jam Dampo telah selesai dimandikan. Namun siang itu lain. Daripada hari-hari yang lalu, si Dampo tidak mau dipegangi, sehingga membuat Loyo kewalahan karena harus mengeluarkan tenaga ekstra, dan baru setelah 1,5 jam selesailah mereka memandikan Dampo. Perjalanan pulang menuju rumah mereka harus melewati sebuah hutan kecil. Luyo digendong oleh Loyo seperti biasanya, dan karena kelelahan keduanya kemudian sepakat untuk berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua di pojok hutan. Mereka kemudian duduk di sebatang pohon tumbang yang kelihatannya sudah sangat tua dan sudah cukup lama tumbangnya. Loh, bagaimana kalau sembari istirahat kita mengunyah sirih? Ajak Luyo. Aku setuju, Kak. Begitu Loyo memanggil Luyo, karena dari segi usia Luyo memang lebih tua. Keduanya kemudian mulai meramu kinang, sebuah perlengkapan makan sirih yang terdiri dari daun sirih, pinang, dan kapur sirih. Saat mereka menemukan pinang yang akan digunakan untuk meramu sirih,
masih utuh, Luyo bermaksud mencari landasan untuk memotong-motongnya. Loh, dipotong pakai landasan yang kita gunakan untuk duduk ini saja, kata Luyo sambil sedikit menggeser pantatnya agar masih ada ruang untuk Loyo memotong sirih. Ya kak, jawab Loyo sambil mengeluarkan pisau dan mulai memotong pinang. Hah, apa ini kak? Memang landasan kayu yang kita duduki dan saya gunakan untuk landasan memotong pinang mengeluarkan getah. Aduh, mengapa getah yang keluar berbau amis sekali? Seru Loyo pada Luyo. Loh, ini bukan getah pohon namun darah, seru Luyo. Yang benar kak, kata Loyo. Luyo kemudian menempelkan jemarinya yang terkena darah ke hidung Loyo untuk dibaui, dan saat ia hendak menempelkan cairan ke hidung Loyo, Loyo mengangkat tangannya sehingga cairan itu sedikit mengenai mata kanan Loyo. Aneh, mata Loyo yang semula tidak dapat melihat kini dapat melihat. Dengan kagum dan masih diliputi rasa tidak percaya, ia memandangi sekelilingnya. Pohon-pohon berwarna coklat dan hijau, batuan, tanah, bunga cubung yang berwarna ungu, dan ketika ia menyaksikan langit begitu indah, begitu biru dia hiasi burung-burung yang berterbangan. Dan lebih terkejut saat dilihatnya Luyo, ia berpikir, inikah yang dinamakan manusia? Berarti wujud dan rupaku juga hampir mirip dengan dia. Lalu ia berseru dan memanggil Luyo. Kak, sebelah mataku yang terpecik getah itu dapat melihat. Coba kak, kau percikan sebelah kiri, pinta Loyo. Luyo segera mengulurkan tangannya yang masih terkena percik getah landasan dan mengoleskan ke mata kiri Luyo. Dan sekali lagi keajaiban muncul. Mata Loyo sebelah kiri setelah diolesi getah landasan oleh Luyo dapat melihat. Loyo kemudian bersujud di tanah, mengucapkan syukur atas kesembuhannya. Lalu katanya, Kak, coba kau balurkan getah itu di kakimu. Kalau juga ada keajaiban dari Tuhan sehingga kakimu bisa sembuh dan kau bisa berjalan, kata Loyo dan Luyo. Kak, cobalah, pinta Loyo setelah beberapa saat Luyo belum mau menuruti permintaannya. Baiklah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa juga memberiku kesembuhan, kata Luyo. Dengan hati-hati, Luyo yang masih berlepotan getah landasan dioles-oleskan pada kedua kakinya. Dan keajaiban selanjutnya terjadi. Kedua kaki Luyo bisa diangkat dan bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Terima kasih Yang Maha Kuasa. Engkau telah membebaskanku dari penderitaan yang bertahun-tahun ini. Luyo berisik dengan tangis sesenggukan sambil bersujud mencium sang bumi tempat berpijak. Keduanya kemudian berbicara damai, berjingkrak, menari-nari, meluapkan kegembiraan karena terbebas dari penderitaan yang telah disandangnya bertahun-tahun. Loyo yang telah 8 tahun tidak bisa melihat
kini dapat mengamati apa saja yang ada di depannya. Burung-burung yang berterbangan tinggi di angkasa, bunga-bunga yang berwarna-warni, binatang semua ciptaan Tuhan yang semula hanya bayangan, kini dapat dilihatnya dengan jelas. Sedang Luyo yang selama 19 tahun tidak dapat berjalan sehingga harus meminta bantuan orang lain, kini dapat mandiri. Namun ternyata meski cacat, mereka telah sembuh. Tidak mengurangi perasaan kasih sayang mereka. Mereka memutuskan untuk tetap hidup bersama, saling bekerja sama, dan tolong-menolong seperti sedia kala. Saat mereka menikmati kegembiraan dengan rasa syukur yang begitu dalam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari sekitar tempat mereka duduk. Loyo dan Luyo, jangan terkejut. Darah yang kau usapkan tadi adalah darahku. Amatilah tempat yang kau duduki dan bekas tempat kau gunakan untuk memotong pinang adalah bagian tubuhku, kata suara tanpa wujud itu. Loyo dan Luyo terkejut. Mereka begitu takut telah membuat kesalahan dan melukai batang pohon yang mereka duduki. Mereka kemudian mengamatinya, dan lebih terkejut lagi setelah mengamati secara seksama, ternyata yang mereka kira batang tumbang itu adalah tubuh seekor ular raksasa. Kalian berdua jangan takut. Batang yang kalian duduki adalah bagian dari tubuhku. Namaku Baru Klinting. Aku sedang bertapa dalam upaya mencari ayahku. Namun ada satu permintaan dariku. Jangan kau katakan pada seorang pun kecuali kalian berdua perihal yang baru terjadi. Karena apabila ada orang tahu, maka mereka tentu akan membunuhku. Kalian mau berjanji? Tanya Baru Klinting. Loyo dan Luyo segera menganggukkan kepala bersamaan. Ya, naga Baru Klinting, kami berjanji. Apabila kami nanti sampai memberitahu orang lain, kami tidak akan selamat, kata Loyo dan Luyo. Sekarang pergilah ke desa Patok. Di sana sedang diadakan pesta merti desa. Banyak makanan dan minuman, serta hiburan yang disuguhkan. Bantulah penduduk mempersiapkannya, kata Baru Klinting. Loyo dan Luyo segera bergegas menuju desa Patok untuk melihat keramaian dan membantu penduduk menyiapkan pesta. Ada yang sedang mempersiapkan panggung hiburan, membersihkan halaman yang akan dipakai tempat pesta, memasang janur kuning untuk hiasan, dan tidak kalah sibuk adalah bagian dapur. Dapur merupakan bagian terpenting dalam perhelatan itu. Namun, sampai cukup siang para paraga yang bertugas di dapur belum juga mendapatkan bahan baku lauk pesta. Sampai Loyo dan Luyo datang mendekat ke lokasi perhelatan, kemudian menyapa orang-orang yang sedang sibuk berbenah. Selamat siang, Kisana. Selamat siang, Kisana. Kami pengembara kebetulan lewat. Kalau boleh tahu, ada acara apakah hari ini di desa Patok? Kami lihat penduduk semua sibuk, kata Luyo pada segerombolan orang yang sedang menghias panggung. Beberapa orang menoleh dan salah satu di antaranya menjawab, perayaan merti desa.
Setiap tahun sekali diadakan keramaian untuk menghibur masyarakat dan selamatan agar Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesejahteraan bagi desa Patok, jawab kepala desa. Di saat Loyo dan Luyo berbincang-bincang dengan penduduk yang sedang mempersiapkan pesta, datang beberapa orang dan melaporkan pada kepala desa bahwa sampai siang itu mereka belum berhasil menemukan hewan buruan bakalau pesta. Terjadi sedikit keributan karena kepala desa menganggap bahwa orang-orang yang bertugas mencari hewan buruan tidak becus dalam bekerja dan petugas menjadi tersinggung. Melihat keributan itu, Loyo dan Luyo berusaha untuk menjadi penengah. Saudara kak sekalian, saat ini memang musim kemarau panjang, sehingga hewan buruan jarang muncul karena rumput meranggas. Untuk itu, apabila bapak-bapak berkenan, akan kami tunjukkan daging binatang yang dapat kalian suguhkan di perhelatan, kata Loyo tenang dan sedikit takut menyinggung kepala desa. Apa? Di sekitar sini ada daging binatang yang bisa dimasak, kata mereka serempak. Ya, mari ikut kami, kata Loyo. Saat mereka akan bergerak menuju tempat baru kelinting melingkarkan badannya di Bukit Telomoyo. Luyo berbisik pada Loyo. Loh, apa kamu lupa janji kita pada Ki Baru Kelinting? Loyo yang diingatkan terkejut lalu menjawabnya. Lupakan saja, dia hanya seekor ular. Mana bisa kata-katanya bertuah. Yang penting kita dapat membantu penduduk agar kita dapat diterima di sini, jawab Loyo kalem. Loyo lupa bahwa mereka telah berjanji pada Ki Baru Kelinting bahwa mereka tidak akan memberitahukan pada siapa saja perihal Ki Baru Kelinting dengan taruhan keselamatan mereka. Bagaimana ini? Jadi menunjukkan pada kami lokasi binatang buruan yang dagingnya dapat dijadikan lauk pesta, kata kepala desa. Ya, mari kita segera berangkat, kata Loyo. Loyo menjadi petunjuk jalan bagi rombongan, diikuti penduduk yang bersemangat mencari daging bakal lauk pesta. Sedang Loyo dengan perasaan bersalah dan takut mengkhianati janji mengikuti paling belakang. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah di lokasi tempat mereka sembuh oleh percikan darah naga Baru Kelinting. Saudara-saudara, coba kalian perhatikan yang tampak sebagai kayu di bawah pohon beringin tua itu, kata Loyo. Ya, itu batang kayu yang tumbang, kata kepala desa. Salah. Yang tampak sebagai batang kayu tumbang itu sebenarnya adalah badan seekor ular naga yang sangat besar. Coba kalian perhatikan dan ikuti secara seksama sampai di mana kita temukan kepala dan ekornya, kata Loyo bersemangat. Kepala desa dan penduduknya mulai meraba badan Ki Baru Kelinting yang disangka batang pohon tumbang. Mereka terkejut, namun juga begitu bergembira bahwasanya pada hari itu mereka akan segera mendapatkan daging buruan untuk lauk pesta. Beramai-ramai mereka mulai memotong-motong tubuh Ki Baru Kelinting. Kepala desa dan penduduknya mulai meraba badan Ki Baru Kelinting yang disangka batang pohon tumbang. Mereka terkejut, namun juga begitu bergembira bahwasanya pada hari itu mereka akan segera mendapatkan daging buruan untuk lauk pesta. Beramai-ramai mereka mulai memotong-motong tubuh Ki Baru Kelinting.
Berapa lama daging yang mereka kumpulkan sudah sangat banyak, sehingga merasa tidak perlu untuk sampai menemukan ekor dan kepala Ki Baruklinting. Mereka berpikir jika daging masih tersisa akan diambil besok lain hari untuk mereka. Daging segera dimasukkan dalam karung-karung dan anehnya begitu mereka akan meninggalkan tempat, Parto menjerit, "Kak Luyo, bagaimana ini semuanya jadi gelap gulita? Aduh Kak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aduh Kak, aduh." "Luyo, mengapa jadi begini?" teriak Luyo di tengah isaknya. "Ada apa Luyo? Kenapa kamu berteriak-teriak begitu?" jawab Luyo. Ternyata setelah penduduk memotong-motong tubuh Ki Baruklinting yang berupa ular raksasa, keajaiban terjadi. Kedua mata Luyo yang semula sudah dapat melihat kembali buta. "Ya Tuhan, inilah murka-Mu karena aku ingkar janji. Ya Tuhan yang Maha Esa, ampuni aku." Begitu isak Luyo. Luyo begitu menyesali semua perbuatannya. Luyo yang tidak mengingkari sumpah janjinya pada Ki Baruklinting ternyata tetap berjalan tegak. Kedua sahabat itu pun berangkulan. Luyo yang menyesal pengkhianatan bersujud sambil berdoa, "Yang Maha Kuasa, ampunilah hamba, dosa hamba, kehilafan hamba, dan kesalahan hamba akibat tidak menepati janji hamba. Hamba kini menerima hukuman-Mu." Terima kasih.